Buat para spesies milenial dan Gen Z, pasti sudah sangat familiar dengan brand BlackBerry. Iya, brand teknologi raksasa yang hancur karena kesalahan sendiri. Pada tahun 2015, BlackBerry meluncurkan BlackBerry Priv. Priv jadi smartphone Android pertama BlackBerry dan juga menjadi penanda perubahan besar bagi perusahaan yang sebelumnya dikenal dengan sistem operasi BlackBerry 10 atau BB10. Nama Priv sendiri merupakan singkatan dari Privacy dan Privilege yang mencerminkan fokus BlackBerry pada keamanan dan privasi pengguna pada saat itu. Sebenarnya HP BlackBerry ini unik ya, karena punya banyak hal yang nggak dimiliki sama HP Android lainnya. Untuk spesifikasi, HP ini sangat tinggi pada masanya. Sebut aja pakai Snapdragon 808, punya layar 2K dan curve, punya kamera utama 18 megapiksel yang sanggup merekam video beresolusi 4K, dan tentu aja punya keyboard fisik dengan sistem slide. Keyboard fisik dengan desain QWERTY ini touch sensitif ya, dan mendukung gesture seperti swipe untuk menghapus kata dan double tap untuk mengaktifkan mode kursor. Soal keamanan, Priv juga dilengkapi dengan fitur keamanan detect yang akan ngasih tahu si pengguna kalau privasi mereka terancam. Oke, kita bahas satu-satu soal HP ini. Si Priv ini punya desain yang ganteng ya, dengan build quality yang menurut saya top notch banget. Kayaknya lebih kokoh daripada HP-HP zaman sekarang. Secara dimensi, sebenarnya HP ini tuh nggak gede-gede amat, tapi zaman dulu, HP ini tergolong besar dan berat. Secara umum, keyboard fisik Priv menurut saya sangat keren. Keyboardnya tuh nyaman banget dipakai buat ngetik, akurat dan ngasih feel yang nggak bisa kita dapetin sekarang ya. Haptic feedback pada layar nggak bisa menggantikan feel klik di keyboard fisik. Tapi, saya merasa keyboard fisik di HP ini tuh terlalu kecil. Dulu sih kerasa aman-aman aja ya ngetik di keyboard BlackBerry, tapi kenapa sekarang saya ngerasa kekecilan ya? Apa jempol saya masih dalam masa pertumbuhan? Sehingga terus membesar. Untuk HP keluaran tahun 2015, layar AMOLED di HP ini tuh bagus banget ya. Layarnya tajam, jernih, dan punya warna yang akurat. Layar lengkungnya juga perlu kita apresiasi, terutama karena lengkungnya tidak terlalu tajam seperti smartphone lain pada masa itu. Bayangin aja, tahun 2015 layarnya udah 2K loh. Zaman sekarang aja kita masih jarang nemu HP yang punya layar beresolusi 2K, kecuali HP-HP flagship. Nah, untuk performa, HP ini pakai Snapdragon 808 yang di zamannya juga jadi salah satu SoC yang paling powerful. Walaupun SoC ini salah satu SoC yang paling panas. Ya, walaupun tidak sepanas Snapdragon 810 ya. HP ini pakai sistem operasi Android yang tampilannya terlihat seperti stok ya. BlackBerry juga nambahin beberapa aplikasi bawaan, kayak BBM dan BlackBerry Hub yang mengintegrasikan semua pesan dan notifikasi dalam satu tempat. BlackBerry ini cukup banyak disukai pengguna Android. Itulah kenapa saat itu banyak banget yang ngeporting aplikasi buatan BlackBerry ini supaya bisa dipakai di HP Android lain. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih alasannya sehingga BlackBerry memutuskan untuk beralih ke Android? Saya akan coba rangkum beberapa alasannya. Alasan pertama adalah penurunan pangsa pasar. BlackBerry OS atau BB10 kehilangan pangsa pasar yang signifikan akibat dominasi Android dan iOS. Hal ini diperparah dengan fokus awal BlackBerry pada pasar korporat, yang membuat mereka kurang gesit dalam merespon perubahan kebutuhan pasar konsumen. Alasan keduanya adalah kurangnya pilihan aplikasi. Ekosistem aplikasi di BlackBerry OS sangat terbatas, sehingga kurang menarik bagi konsumen. Pilihan aplikasinya tuh ya hanya itu-itu aja, jadi kerasa membosankan gitu. Alasan ketiganya adalah permintaan pasar. Konsumen menginginkan smartphone dengan sistem operasi Android yang memiliki akses ke Google Play Store dan berbagai aplikasi populer. Ini masih berkaitan dengan alasan kedua sih, yaitu terbatasnya pilihan aplikasi populer. Dan alasan keempat adalah banyaknya kritik publik terhadap software mereka. BlackBerry OS atau BB10 menuai kritik karena lambatnya pembaruan software dan kurangnya kemampuan untuk bersaing di pasar konsumen. Konsumen menganggap BB10 ini tertinggal jauh dari para kompetitornya, terutama Android. Dan dengan beralih ke Android, BlackBerry berharap dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan menghidupkan kembali bisnis smartphone mereka. Tapi kenyataan tidak selalu semanis harapan. Baru beberapa tahun mengadopsi Android, kedikdayaan BlackBerry pun runtuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan asal Kanada ini gagal bangkit setelah mengadopsi Android. Setidaknya ada 4 faktor utama kenapa mereka gagal. Pertama adalah terlambat beradaptasi. BlackBerry terlambat dalam mengadopsi tren smartphone seperti layar sentuh dan aplikasi mobile. Jadi saat mereka memulai dengan Android, brand lain sudah jauh meninggalkan mereka. Alasan kedua adalah
karena mereka terlalu fokus pada pasar korporat. Jadi, BlackBerry itu terlalu fokus pada pasar-pasar korporat dan mengabaikan pasar konsumen yang lebih besar gitu. Mereka gagal melihat iPhone sebagai pesaing langsung dan tidak mengantisipasi pergeseran kebutuhan pengguna dari sekedar komunikasi bisnis ke perangkat yang lebih serbaguna. Kesalahan ketiga adalah kurangnya inovasi. BlackBerry kurang berinovasi dalam hal desain dan fitur. Desain dan fitur mereka dirasa sangat monoton dan tidak ada inovasi yang ditawarkan. Berbeda dengan apa yang Apple dan HP-HP berbasis Android lakukan. Faktor terakhir adalah karena persaingan yang sangat ketat ya. BlackBerry menghadapi persaingan yang sangat ketat dari Apple dan Samsung yang menawarkan produk yang lebih inovatif dan menarik. Nah, faktor-faktor tersebut menyebabkan BlackBerry kehilangan pangsa pasar dan akhirnya harus menjual bisnis smartphone-nya. Pertanyaan berikutnya adalah, HP apa yang saat itu menjadi batu ganjalan BlackBerry dalam menjual HP mereka? Jadi, tahun 2015 memang tahun yang kompetitif di pasar smartphone. Beberapa flagship Android yang rilis pada tahun yang sama dengan BlackBerry Priv antara lain adalah Samsung Galaxy S6 dan Nexus 6P atau 6P. Dibandingkan dengan Samsung Galaxy S6, Priv punya keunikan di keyboard fisik dan fitur keamanan yang lebih kuat. Tapi Galaxy S6 unggul dalam hal desain yang lebih tipis dan ringan, performa yang lebih baik, dan kamera yang lebih canggih. Sedangkan dibandingkan dengan Nexus 6P, Priv juga memiliki keunggulan keyboard fisik dan layar AMOLED yang sedikit lebih kecil. Tapi Nexus 6P punya software Android murni dengan update yang lebih cepat, performanya juga lebih baik, dan harga yang lebih terjangkau. Pertama kali diluncurkan, Priv dibanderol dengan harga yang bisa dibilang mahal, sekitar $700. Harga ini mirip-mirip dengan flagship Android lainnya di waktu itu. Tapi dengan spesifikasi dan fitur yang nggak sepenuhnya lebih baik, Priv kesulitan untuk bersaing di pasar yang sudah didominasi oleh Samsung dan pemain lain. Jadi, kesimpulannya, BlackBerry Priv adalah smartphone Android pertama BlackBerry yang mencoba menggabungkan keunggulan keyboard fisik dengan sistem operasi Android. Priv hadir dengan desain cantik, layar AMOLED, dan fitur keamanan yang terbaik saat itu. Tapi walaupun punya beberapa keunikan, Priv nggak berhasil menyelamatkan BlackBerry dari kehancuran. Kehadiran Priv terlambat untuk mengembalikan kejayaan BlackBerry di pasar smartphone yang sudah dikuasai oleh Android dan iOS. Priv menjadi bukti bahwa terlambat beradaptasi dengan tren pasar dan kurangnya inovasi dapat berakibat fatal bagi sebuah perusahaan. Bahkan bagi perusahaan sebesar BlackBerry yang pernah merajai pasar smartphone. Meskipun gagal secara komersial, Priv tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah BlackBerry. Priv menandai berakhirnya era BlackBerry OS dan dimulainya babak baru BlackBerry di dunia Android. Priv juga menunjukkan bahwa BlackBerry, meskipun terlambat, berusaha untuk beradaptasi dan berinovasi, walau pada akhirnya harus mati. Oke, segitu aja ceritanya. Jangan lupa kalau mau beli BlackBerry, udah nggak bisa ya, karena memang udah nggak ada gitu. Tapi kalau mau beli HP lain, langsung aja ke Erafone. Karena kalian bisa langsung coba HP-HP yang mau dibeli, biar lebih yakin gitu. Ya intinya, lebih aman lah. Klik tombol kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irfan pamit dan adios.